Oke guys, selamat siang. Ini siang ya Pak Wahid ya. Jumpa lagi di channel saya, Muhammad Jafar. Kali ini kita masuk ke bincang-bincang ketiga, episode 3. Dan kita kedatangan narasumber. Ini perkenalkan, namanya Pak Wahid. Nama lengkapnya Ahmad Wahidul Kohar. Oke, Ahmad Wahidul Kohar. Pak Wahid ini sama dengan saya, alumni jurusan matematika Unisari. Terus prodi pendidikan. Nah, dan Pak Wahid pada waktu jadi mahasiswa itu menjadi mahasiswa yang berprestasi. Saya masih ingat ketika wisuda beliau ya pidato di depan ribuan juta mata di stadion. Oke, stadion Indonesia. Oke, apa kabar Pak Wahid? Alhamdulillah, baik Pak. Sehat. Pak Wahid, sehat alhamdulillah. Pak Wahid ini karena selain apa? ketawa. Ini bincang-bincang emang tidak harus serius ya. Pak Wahid masuk ke sini mungkin tidak lama. Seangkatan sama Pak Dayat. Iya, 2019. Tapi langsung dipercayai menjadi dosen pendamping mahasiswa. Baru tahun kemarin Kak. Oh iya, itu luar biasa. 2 tahun langsung jadi dosen pendamping mahasiswa. Nah artinya beliau dipercayai untuk membina atau mendampingi mahasiswa ya. Nah kita ingin dari bincang-bincang ini mengambil suatu inspirasi ya atau motivasi untuk kita ke depannya gimana, intinya gitu. Oke, gitu ya Pak Wahid, setuju ya? Boleh. Oke, Pak Wahid, ini pertanyaan awal. Waktu jadi mahasiswa, tapi kayaknya jauh sebelum itulah ya. Waktu sekolah itu mungkin Pak Wahid tidak hanya unggul di bidang matematik ya, tentu di kimia, fisika mungkin unggul juga ya. Tapi kenapa kok memutuskan ngambil jurusan atau ada di prodi S1 pendidikan matematika? Itu gimana? Bisa diceritakan? Ini pertanyaan yang mungkin sedikit memori zaman saya dulu SMA itu langsung ada di sini semua. Ketika bagaimana menentukan arah kedepannya seperti apa ya Pak ya. Jadi saya dulu memang kalau dikatakan suka matematika, iya suka matematika. Tetapi mungkin pada waktu itu bukan termasuk mata pelajaran yang paling disukai. Jadi ada mata pelajaran lain yang mungkin ya bisa lah lebih saya sukai daripada matematik. Tapi tidak berarti saya tidak suka matematika. Karena waktu itu di sekolah saya banyak teman-teman saya yang ikut banyak yang olimpiade matematika. Saya tidak ikut. Tapi saya ikut olimpiade yang lain. Nah artinya memang pada waktu itu matematika, saya memilih jurusan matematika pada waktu bukan ke kontennya matematik, tapi lebih kepada gurunya. Jadi pada waktu itu tidak tahu kenapa, mungkin saya dapat inspirasi dari cerita, mungkin saya terinspirasi dari guru saya sendiri ya waktu itu di sekolah, yang memang cara mengajarnya bagus, inspiratif, kemudian enak ya, kemudian attitude-nya baik dan sebagainya. Mungkin dari situ dan saya merasa kayaknya menarik dari seorang guru atau seorang pendidik. Jadi yang saya pikirkan adalah pendidik dulu, guru ya. Guru apapun apa nggak tahu. Itu pokoknya belakang. Nah pada waktu itu begitu lulus SMA memilih prodi, saya kan biasa kan ya teman-teman kan saling sharing gitu kan. Oh ini milih itu gitu kan dan sebagainya. Yang pendidikan misalkan ada yang milih itu kan. Ada yang milih kimia, biologi, fisika macam-macam banyak. Ada satu yang belum dapat, matematika di sekolah itu. Kenapa kok saya mempertimbangkan itu? Mungkin saja ini kan sama-sama teman-teman dari Bojonegoro, dari sana. Mungkin saja mereka, pikiran saya waktu itu begitu lulus mereka juga akan kembali ke sekolah, jadi barangkali bisa ngajar di sekolah yang sama. Nah kalau sama-sama katakan biologinya gitu kan, nanti akan bersaing gitu kan. Makanya saya pilih yang lain aja gitu.
yang belum ada. Mungkin itu pada waktu itu, kan inspirasi dari itu. Tapi kemudian kita diterima di sini, alhamdulillah tahun 2007 sama Pak Jafar ya, waktu itu sudah mengikuti mata perkuliahan sampai semester terakhir saya merasa menikmati gitu kan. Cara pandang saya tentang matematika yang mungkin dulu sekedar hitung-menghitung ya mungkin sedikit banyak sih nggak sedikit mempengaruhi pola pikir saya terhadap matematika itu sendiri kan ya, tidak hanya sekedar menghitung, hanya alat berpikir, alat logik dan sebagainya. Dari itu saya semakin menarik ya, tertarik karena memang kontennya itu menantang. Jadi kita punya sebagai seorang pendidik katakanlah ada tantangan kan ya, tidak sekedar membuat anak-anak itu paham hitung-hitung ya, apalagi sekedar prosedural ya dan sebagainya, tapi lebih daripada itu bagaimana membuat anak-anak itu bisa berpikir secara matematik ya, kira-kira gitulah ya. Nah itu agak sedikit lah. Jadi ke belakang semakin gitu. Terus kemudian begitu lulus saya merasa kesempatan sudah saatnya saya kembali ke sekolah barangkali kan ya. SMA. Nah sebelum berpikir ke sana pada waktu ada tawaran beasiswa gitu kan ya kita Pak ya, tahun 2012 itu kan banyak ya gitu ya. Beasiswa unggulan ya. S2 ya. Pak Jafar juga kan waktu itu. Ya jadi ya kesempatan itu saya ambil dulu. Kemudian jadi yang mulanya jadi guru, pada waktu itu saya memilih untuk sekolah dulu karena dapat kesempatan beasiswa di Sriwijaya Palembang, baru 2 tahun Unsri kan? Beasiswanya Unsri. Baru kemudian saya mikir, sepertinya saya lebih tertarik ke dunia perguruan tinggi waktu itu. Sehingga setelah itu saya bagaimana caranya saya bisa mengajar di perguruan tinggi saat itu sampai akhirnya keterima di sini. Kira-kira begitu Pak. Itu ya. Jadi penjelasan dari Pak Wahid itu sudah mulai membuka pengetahuan tentang jurusan matematika itu seperti apa. Ternyata nggak hanya hitung-hitungan di sini ya, tidak hanya hitung-hitungan. Nah, karena beliau ini adalah salah satu mahasiswa yang berprestasi pada waktu itu, gitu ya. Nah, gimana kalau kita minta tip atau triks ya? Gimana sih Pak Wahid cara menjadi mahasiswa berprestasi di kampus itu? Ya. Kayaknya kita perlu definisikan dulu deh Pak, apa itu mahasiswa berprestasi ya. Jadi kalau zaman-zaman dulu barangkali kalau yang namanya mahasiswa berprestasi itu ya secara akademik ya IPK-nya bagus, kemudian ikut olimpiade, menang, dapat juara gitu kan ya. Nah kalau semakin kesini semakin berbeda sepertinya. Kalau menurut saya bahwa mahasiswa berprestasi itu tidak hanya secara akademik saja ya, kemudian juga secara non akademik ya. Jadi teman-teman itu kan akademik itu seperti yang saya sampaikan tadi kan sesuatu yang utama dan pertama ya memang. Kemudian tapi untuk yang kepentingan berprestasi tidak gitu kan. Nah itu bisa kita ikuti dengan cara mengikuti lomba-lomba di non akademik bisa seperti itu. Atau mungkin juga kita bisa mengikuti kegiatan-kegiatan non akademik. Itu semua tergantung preferensi sebenarnya. Kalau teman-teman yang preferensinya lebih ke akademik ya karena memang merasa punya kapasitas ya monggo. Jadi dunia tulis menulis, kemudian menulis artikel, ikut lomba karya ilmiah, apalagi lomba olimpiade nasional yang matematik misalkan, dan tidak kalah penting adalah IPK itu menjadi indikator sebenarnya untuk yang dari jalur akademik. Kalau jalur non akademik ya monggo preferensinya mungkin teman-teman yang suka digital marketing ya, kemudian kewirausahaan, kemudian juga mungkin hobi tentang olahraga ya. Nah itu saya rasa kamu juga sangat memfasilitasi teman-teman mengikuti kegiatan seperti itu. Sampai saat ini memang indikator untuk menjadi mahasiswa berprestasi ya dari salah satunya dari lomba ya. Jadi semakin kita mengikuti dan sering mendapatkan juara, itu biasanya akan dinilai sebagai mahasiswa berprestasi. Cuman untuk mendapatkan itu, mencapai itu, ya, untuk mendapatkan juara, kan bagi beberapa orang tidak cek langsung lomba menang gitu kan ya. Nah, jadi kita mengenal yang namanya konsistensi kan ya. Jadi konsistensi artinya kita pertama kali harus mengenali
mengenali sebenarnya saya berpotensi di mana untuk mengikuti kegiatan kompetisi seperti itu kan ya, apakah di akademik, apakah di non akademik. Kalau masih bingung ya coba dua-duanya saja dulu. Nanti kan akan tahu mana yang kira-kira sesuai dengan saya, dengan kepribadian kita. Jadi itu mungkin 1 kali 2 kali mengikut, tidak menang, tidak masalah ya. Tapi mungkin suatu saat akan ada kesempatan. Dan untuk menang pun kadang-kadang kita nggak bisa berdiri sendiri Pak. Mungkin ya teman-teman harus kolaborasi dengan teman-teman yang sesama teman, konsultasi ke dosen juga gitu ya. Jadi kelihatannya itu kalau di iceberg ya, jadi yang kelihatan itu mungkin juaranya ya, proses dalamnya itu ya di bawah laut itu ya, iceberg apa itu namanya. Padahal itu justru yang lebih berguna ya. Besar ya, effortnya, doa orang tua, sebagainya. Artinya sebenarnya prestasi itu sebenarnya salah satu alat ukur bahwa dia udah dapat proses. Betul. Tanpa juara pun kalau punya proses ya itu luar biasa juga, gitu ya. Masalah kesempatan ya Pak ya. Mungkin nanti di kesempatan yang lain kita akan ada. Saya kan kondisinya ada. Saya jadi ingat siapa mahasiswa kita Arif. Ya. Nah itu ikut AKM MIPA gak menang, kedua kali gak menang, baru ketiga kali menang. Ya, artinya ya itu harus konsisten gitu ya Bang. Jangan saya ikutin, wah sudah kalah kemarin, udah tahun depan aku gak ikut lagi. Jangan. Ya. Oke, sip. Itu tips dari master kita, gitu. Pak Wahid. Jadi kalau kalian jadi mahasiswa, jangan berpikir bahwa mahasiswa itu hanya ya ikut kuliah di jam kuliah gitu aja, bukan kan ya. Apalagi kalau bagi kalian yang ingin berprestasi, jadi ikutilah kegiatan-kegiatan di luar perkuliahan itu tadi, gitu ya. Bisa lomba, bisa organisasi dan lain-lain. Gitu ya. Oke, Bang Wahid, ada yang mau disampaikan lagi? Ya, mungkin kalau mau ke jurusan matematik ya, atau matematika, itu pertama adalah apa sih sebenarnya kita harus mengenali dulu barangnya, apapun itu. Kita kenali barangnya, kita sukai barang itu. Kemudian kita ada keyword yang saya tangkap. Gimana cara menyukainya? Nah, kita harus mengenali dulu Pak. Jadi kalau kita pengen peka, itu harus kita sikap sengaja itu penting. Jadi sengaja itu maksudnya kita benar-benar niat ya untuk mendekati. Oke, jangan kalian pikir seperti pandangan pertama gitu ya. Ngelihat kok gak suka, itu berarti bukan seperti itu, tapi ada usaha untuk mendekati. Jadi kita kenali dulu barangnya, kemudian kita obrak-abrik ya, kita pelajari betul isinya apa, kita analisis. Kemudian barang itu ya supaya lebih bagus, itu mau kita apain ya. Atau mungkin bagi kita ya, kalau hobi misalkan saya sudah kenal bahwa hobi saya misalkan terkait dengan desain ya, desain grafis misalkan, saya suka bikin animasi dan sebagainya. Itu dulu kita kenali, kalau kita suka baru kita kembangkan sambil lalu kita kembangkan dengan mengikuti kegiatan lomba atau mungkin bikin produk media ya, atau mungkin lewat bermedia sosial. Suatu saat pasti akan seperti ada gozali-gozali selanjutnya karena konsistensi tadi. Oke. Ya. Ada yang mau disampaikan lagi? Ya sudah Pak, jangan. Oke, itu tips dari Pak Wahid ya. Seolah-olah kayak membuli gitu Pak ya. Enggak apa-apa, kita sharing di sini ya. Nah, ini sebelum kita tutup, saya mau menyampaikan sesuatu. Ada dosen kita, guru kita, Pak Abdul Haris Rosidi, baru merilis suatu buku kedua ya. Judulnya adalah Baik Itu Buruk Juga. Wah, ini menarik sepertinya ya. Kok bisa baik itu buruk juga? Wah, ini menarik. Ini adalah series kedua dari buku sebelumnya yang judulnya Sabda Nabi Kala Sakti. Nah, itu apalagi ya, Sabda Nabi Kala Sakti. Wah, itu kalau di zaman sekarang publish itu bakal disomasi oleh ribuan netizen gitu ya. Oke. Makasih Pak Wahid atas sharingnya. Semoga apa yang disampaikan narasumber kita bisa inspirasi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.